Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapratikto. Bab 120. Mendengar disebutnya nama Ki Tunjung Biru, hati Sang Aji terkesiap. Siapakah mereka itu? Tanyanya di dalam hati. Apakah mereka sudah mendapat kabar di manakah Ki Tunjung Biru berada dan kini diam-diam hendak menolongnya? Ini bukan pekerjaan gampang. Hai, bukankah Ki Tunjung Biru salah seorang sahabat Ratu Bagus Boang, seru Kosim. Itulah alasanku, ujar Toha. Menolong kesusahan adalah termasuk dharma orang-orang semacam kita. Tapi bermusuhan dengan pihak kompeni bukankah mudah? Salah-salah kita mengantarkan nyawa dengan sia-sia. Namun Gusti Amat nampaknya tidak menghiraukan. Dengan bersemboyan sekalipun menyeberang lautan Golok harus ditempuh demi membebaskan Panembahan Tunjung Biru dari cengkeraman kompeni, bukankah membuktikan bahwa Gusti Amat sesungguhnya pahlawan Ratu Bagus Boang? Menilik kita berdua diperintahkan menunggu utusan beliau di Unggun Batu Rababatapa, hatiku bertambah yakin. Sebab sekitar batu inilah beliau bertempur yang penghabisan kali melawan musuh besarnya. Kemudian mengiang dengan tiada beritanya lagi. Perkataan Toha terputus oleh suatu suara. Dari sebuah ketinggian tanah terdengar tepukan tangan 3 kali. Toha segera membalas bertepuk tangan 3 kali pula. Sesosok bayangan berkelebat dan berdiri tegak di depan mereka dan berkata, Gusti berpesan kalian tak usah menunggu lagi. Kalian diharapkan agar berkumpul di alamat ini. Orang itu mengeluarkan sapu tangan bersulam, kemudian berkata lagi, dalam 10 hari lagi kalian harus sudah berkumpul dengan yang lain pada suatu tempat di barat daya. Kelak akan ditentukan pembagian tugas. Yang penting beliau mengharap agar jangan bertindak sendiri-sendiri. Setelah menerima sapu tangan bersulam, orang itu melesat lagi dan hilang dalam kegelapan. Tempat di barat daya? Di manakah itu? Kosim minta keterangan kepada kawannya. Sang Haji melihat Toha membisikkan sesuatu. Kemudian mereka menuruni gundukan dengan berkata berbisik-bisik. 10 hari lagi, hati Sang Haji memukul. Apakah Ki Tunjung Biru sudah dibawa masuk ke kota? Sang Haji menghitung-hitung masa keberangkatannya dari camp company. Teringat Sony sudah di dalam kota 5 hari yang lalu, maka besar dugaannya bahwa Ki Tunjung Biru pada saat itu sudah berada pula di Jakarta. Waktu itu fajar mulai terasa meraba tubuh. Buru-buru ia kembali pulang. Setibanya di pinggiran kota, sekonyong-konyong terlihatlah 2 penunggang kuda melintas dengan cepat. Segera Sang Haji menajamkan pendengaran, karena melihat mereka sedang berbicara dengan berbisik. Jangan lupa, 10 hari lagi, kata yang satunya. Apakah kau memerlukan dinamit? Kau jangan ribut. Urusilah dirimu dahulu. Sampai bertemu. Mereka tertawa berbareng dan setelah saling memberi hormat segera berpisahan dengan mengambil jalannya masing-masing. Gerak-gerik mereka gesit dan kelihatan berkobar-kobar semangatnya. Dengan pikiran tertindih, Sang Haji memasuki kota dengan perlahan-lahan. Penglihatan itu membuat dirinya jadi perasa. 2 tahun lamanya ia merantau. Dan dia bisa merasakan betapa merdeka hidup demikian. Apalagi kalau sedang dipacu suatu dharma kemanusiaan. Alangkah menggerahkan. Teringat hal itu, ia merasa diri terkurung. Hatinya lantas mengeluh. Semua pendekar seluruh penjuru sedang bergerak untuk membebaskan Ki Tunjung Biru, katanya di dalam hati. Tak kukira Ki Tunjung Biru yang salah, begini besar pengaruhnya. Terang sekali ia tidak hanya milik rakyat Banten saja, tapi milik seluruh Jawa Barat. Aku yang berhutang budi kepadanya, masakan akan tinggal diam? Memperoleh pikiran demikian, tergugahlah semangatnya. Tiba-tiba hatinya jadi tenang dan terhibur. Setibanya di rumah, ia melihat ibunya duduk di atas kursi di serambi depan dengan berselimut kain. Hari belum pagi benar. Apa sebab ibu seperti memaksa diri berada di luar rumah? Sang Haji terkesiap. Dengan agak gugup ia minta keterangan. Ibu mengapa? Rukmini menatapnya dengan wajah segar bugar. Menyahut, engkau kemana saja? Lain kali kalau akan ketemuan bilanglah. Dengan demikian ibu bisa bersiap-siap sebelumnya. Lihatlah sahabat-sahabatmu memasak kopi sendiri. Sampai-sampai mereka sibuk pula mengurusi ibu. Melihat ibu kurang sehat, mereka menggodok obat. Anehnya, obat itu membuat ibu tidak takut angin lagi. Sahabat-sahabatku? Siapa?
Sangaji tercengang. Kalau bukan sahabat-sahabatmu, masakan bisa menduga seperti rumahnya sendiri? Hanya saja semenjak kapan engkau mempunyai sahabat-sahabat seusia ayahmu? Lain kali engkau harus menceritakan semua pengalamanmu selama 2 tahun dalam perantauan, kata Rukmini. Rukmini kemudian bangun tertatih dan terbata-bata memasuki kamarnya. Dan Sangaji yang berada di belakangnya bertambah-tambah heran mendengar keterangan itu. Biarlah ku tengoknya siapa mereka, katanya. Mereka yang menyebut diri sebagai sahabat-sahabatnya ternyata duduk berkumpul di ruang belakang. Semua berjumlah 7 orang. Dengan berindap Sangaji mengintip dari sela pintu masuk yang tertutup sebelah. Ternyata mereka duduk di atas tikar panjang seperti orang lagi mengepung kenduri. Piring-piring dan cawan-cawan yang kosong dan yang berisi berserakan tak teratur. Meskipun mereka bergerak dengan berdiam, tetapi berkesan bergembira serta bebas dari ikatan adat istiadat. Pantas ibu berkata mereka adalah sahabat-sahabatku, kata Sangaji di dalam hati. Kemudian ia mulai mengamat-amati mereka. Yang 4 orang adalah manusia lumrah dengan bagian tubuh seperti manusia umumnya. Tetapi yang 3 memiliki perawakan tubuh serta kesan luar biasa. Yang duduk di seberang, seorang yang berkepala sangat besar. Dadanya bidang dan terbuka, sehingga bulu dadanya yang hitam kehitaman nyata sekali. Di sampingnya duduk seorang yang berpakaian putih bersih. Wajahnya terang dan berkesan rapi. Perawakan tubuhnya mengingatkan Sangaji kepada Pangeran Bumi Gede. Ia selalu bergerak-gerak dengan kepala sebentar-sebentar bergoyang seperti lagi berzikir. Dan yang satunya berpakaian seorang pendeta pada zaman itu berjubah panjang dan lagi sibuk mengganyang mangga mentah. Ia kelihatan girang. Juga 4 orang lainnya. Sangaji bertambah heran melihat mereka. Sebab tiada seorang pun yang dikenalnya. Teringat akan pengalamannya dahulu, segera ia melesat ke dalam kamarnya. Ia menjenguk pusaka saktinya. Ternyata masih utuh dan sama sekali tidak berubah dari tempatnya. Jika demikian mereka bermaksud apa? Sangaji menduga-duga. Meskipun ia kini sudah memiliki ilmu tersakti di kolong jagat ini, namun hati dan pikirannya masih saja tetap sederhana. Coba seumpama ia gagak seta, pastilah akan mengambil tindakan lain terhadap tamu yang berhak ia curigai. Salah seorang dari mereka telah membantu mengembalikan kesehatan ibu dan mereka nampaknya bersikap ramah serta bersahabat. Pastilah mereka bermaksud baik. Pikiran Sangaji yakin. Ia segera berbatuk dan membuka pintu masuk. Begitu ia muncul di ruang belakang, seorang yang duduk di sebelah barat terus berdiri seraya menyambut, "Ah, saudara kecil. 7 tahun tak melihatmu, kini sudah menjadi begini." Sangaji berdiri terpukau oleh kaget dan rasa heran. Itulah suara yang dikenalnya tadi di dekat Umbun Batu Rababatapa. Meskipun tidak mengenal wajahnya karena gelap malam, tetapi suaranya tak gampang-gampang hilang dari pengamatannya. Dialah Kosim pendekar dari Banten yang berbicara dengan pendekar Toha. Teringat bahwa orang itu harus berkumpul di suatu alamat yang diberikan oleh seorang utusan dari yang menyebut diri Gusti Amat. Hati Sangaji memukul. Dengan demikian bukankah alamat yang dimaksudkan adalah rumahnya? Celaka. Mereka mengenal aku dan aku justru tak mengenal mereka, biar seorang pun, pikir Sangaji dalam hati. Tak sengaja ia menyiratkan pandang. Saudara kecil, kata Kosim tak menghiraukan kesan orang. Akulah Kosim. Dan inilah sahabat-sahabatku Acep, Ateng dan Memet. 7 tahun yang lalu bukanlah kami berempat pernah berendeng dengan kedua gurumu melawan iblis Pringgo Aguna. Sayang Hasan terlalu pendek umurnya sehingga tak berkesempatan menyaksikan betapa engkau membunuh iblis itu. 7 tahun yang lalu dengan tak sengaja, Sangaji membunuh iblis Pringgo Aguna dengan pistolnya. Waktu itu dia tak sadar bahwa di tengah lapangan sedang terjadi suatu pertarungan sengit mengadu nyawa. Ia hanya melihat sesosok tubuh menggeletak tak berkutik di atas rerumputan dan 3 orang mengerang-erang terluka parah. Itulah Kosim, Acep dan Memet. Sedangkan yang selamat dari malapetaka adalah Ateng seorang. Sangaji tiada mengenal mereka. Sebab selain digulung-gulung rasa kaget dan bingung, malam hari dalam keadaan gelap. Namun ia tak bisa melupakan peristiwa yang dahsyat itu. Bukan sebab musabab terjadinya pertarungan itu, tetapi peristiwa pembunuhan iblis Pringgo Aguna yang ternyata berekor panjang. Budi saudara setinggi gunung. Coba kala itu saudara kecil tiada datang masakan kami berempat masih bisa bertemu di sini,
Kata Kosim lagi, dan belum lagi kami dapat membalas budi, lagi-lagi kami merasa berhutang. Kawan-kawan seperjuangan di Cirebon mewartakan betapa saudara kecil mencoba menolong Panembahan Tunjung Biru dengan melabrak perkemahan seorang diri. Hebat! Hebat! Benar-benar kami merasa takluk dan kagum. Kosim kemudian memperkenalkan 3 kawan lainnya. Ternyata orang yang berkepala sangat besar bernama Kamarudin, dan yang berpakaian rapih bernama Inu Kertapati. Sedangkan orang yang mengenakan jubah panjang bernama Sidi Mantra. Kamarudin lantas saja tertawa panjang kemudian berkata, "Anak Sangaji, tahu kalau engkau berhati baja melebihi pendekar pastilah siang-siang akan sudah bersahabat denganmu. Sekarang biarpun rumahmu berada di tengah perkampungan militer, masakan aku perlu bersegan-segan?" Lagi-lagi ia tertawa gelak. Berkata lagi, "Tapi lebih bijaksana, kalau kita segera pergi meninggalkan perkampungan terkutuk ini. Hari sudah mendekati pagi hari. Kalau sampai ketahuan orang-orang Tangsi, bukankah akan membuat susah tuan rumah?" Setelah berkata demikian, ia merogoh suatu kotak dari dalam saku celananya dan ditaruh di atas tikar. "Anak Sangaji," katanya dengan suara membujuk. "Aku orang Udik dari daerah pegunungan Cirebon, membawa sedikit oleh-oleh sebagai tanda persahabatan. Harap engkau sudi menerimanya." Ia membuka kotak dan mengeluarkan segandeng buah berwarna putih susu. Melihat buah itu serempak lainnya berseru, "Dewa Ratna! Bukankah ini buah Dewa Ratna yang hanya terdapat dalam sebuah dongengan?" Nama buah Dewa Ratna sesungguhnya dikenal orang dari kisah Ramayana belaka. Konon dikabarkan bahwa pada suatu hari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran menerima anugerah Dewata dan kemudian ditanamnya di dalam salah satu tamannya. Ternyata pohon itu susah sekali dipelihara. Menurut tutur kata tabu kena sentuh tangan seorang wanita. Ini terbukti begitulah sahibul hikayat tatkala kena raba permaisuri, raja lalu mengutuk bahwasanya raja dengan seluruh istananya akan dibawa ke alam siluman setelah kena dirusak Prabu Ciumwanara. Ternyata kutuk itu terbukti. Sedangkan buah Dewa Ratna semenjak itu hanya menampakkan sekali dalam 100 tahun untuk 1 hari saja. Karena itu barang siapa dapat memetiknya adalah seumpama memperoleh karunia dewa sendiri. Keruan saja mereka yang memperoleh kesempatan melihat buah dewata itu merasa seperti kejatuhan rembulan. Mereka tak henti-hentinya memuji hadiah itu setinggi langit. "Khasiat buah ini bukan kepalang besarnya," kata Kamarudin. "Selain bisa menyembuhkan semua penyakit dan menolak racun, dapat memanjangkan umur pula. Tadi kulihat ibumu kurang sehat, lalu aku menggodok air. Setelah kuadukan selintasan, benar-benar manjur. Ibumu lantas saja menjadi segar bugar." Ia berhenti sebentar dan menatap Sangaji dengan mata berseri-seri. Menambahi, dapat dikatakan bisa menghidupkan kembali orang mati. "Kau sekarang belum membutuhkan. Tapi kelak bila umur sudah menjangkau 100 tahun, makanlah sebuah. Maka usiamu akan bertambah 100 tahun lagi." "Mengapa 2 buah?" kawan-kawannya minta keterangan. "Itulah untuk bakal istrimu. Bukankah sebentar atau lama engkau bakal berumah tangga juga?" Semua orang tertawa bersyukur dan wajah Sangaji berubah menjadi merah. Sejenak kemudian pendekar yang berpakaian rapi menggerayangi sakunya sambil berkata, "Saudara Sangaji, aku Inu Kertapati ingin pula menyampaikan rasa terima kasih rakyat Jawa Barat kepadamu." Ia mengeluarkan sebuah kunci. Setelah itu sebuah kantong panjang yang disembunyikan di belakang punggung semenjak tadi. Kemudian dengan cekatan ia mengeluarkan sebuah kotak besi. Segera ia menyematkan kunci dan membuka tutupnya. Di dalamnya nampak sebilah pedang hitam lekam. Bentuknya memanjang bujur telur dan tumpul. Kesannya tak menarik sama sekali. Sebab tiada bedanya dengan golok penjaga lembu. "Saudara Sangaji, meskipun nampaknya tidak menarik, tetapi pedang ini adalah pedang mustika," kata Inu Kertapati seolah-olah bisa menebak hati mereka. "Beratnya pun 100 kati. Karena itu tidak sembarang orang dapat memakainya. Aku sendiri hanya bisa mengangkatnya melulu. Untuk menggunakan sebagai alat bertempur, jangan harap. Kalau tak bisa digunakan sebagai alat bertempur, lalu untuk apa?" tungkas Kosim. "Orang bilang, dengan pedang tajam merajam lawan. Dengan pedang tumpul menggugurkan gunung," sahut Inu Kertapati dengan suara ditekankan. "Tetapi bagaimana cara menggunakan, aku sendiri kurang mengerti. Dahulu kala, di tangan majikannya pedang ini bisa menyibak dan membendung tinggi gelombang yang melanda bergulungan.
Siapakah nama majikannya? Mereka bernapsu. Itulah pendekar besar Lukman Hakim yang hidup pada zaman Sultan Mataram pertama. Dia sendiri berasal dari Kesultanan Cirebon. Dan dengan pedang mustika ini, ia malang melintang tanpa tandingan sampai ahli pedang dari dunia barat, Baron Skeber, tak kuasa melawan. Ilmu pedangnya bisa diwarisi oleh anak cucunya yang menggunakan nama keluarganya dan merupakan salah satu cabang ilmu sakti tiada bandingannya. Hai, apakah kalian pernah mendengar nama pendekar sakti Kiai Haji Lukman Hakim dari Cirebon? Nah, beliau itulah salah seorang ahli waris dan termasuk keluarga pendekar Lukman Hakim pertama. Sang Haji mengenal nama Kiai Haji Lukman Hakim dari mulut Ki Tunjung Biru untuk yang pertama kalinya. Dia termasuk salah seorang dari 7 orang pendekar sakti yang hidup sezaman dengan eyang gurunya, Kiai Kasan Kesambi. Pedang ini bernama Sokayana, kata Inu Kertapati lagi. Aku atas nama rakyat Jawa Barat mengharapkan agar dengan sebilah pedang ini engkau akan menjadi mercusuar keadilan dan lambang cinta kasih umat manusia. Setelah berkata demikian tiba-tiba ia menghunus goloknya. Sebelum orang-orang mengerti apa maksudnya, ia meletakkan goloknya pada pedang Sokayana. Trak! Golok di tangannya patah menjadi 2 dan terpelanting mental ke atas menancap atap. Sedangkan pedang Sokayana sama sekali tak bergeming. Semua orang bersorak kagum. Kemudian Sidi Mantra yang selama ini belum membuka mulut berkata dengan suara paraunya. Pedang bagus. Aku pun membawa oleh-oleh. Tapi tentu saja tak dapat dibandingkan dengan hadiah persembahan rakyat Jawa Barat. Ia mengeluarkan serenceng berlian dari dalam jubahnya. Begitu kena sinar lampu itu sendiri. Semua yang melihat berteriak memuji. Mereka semua tahu bahwa harga kalung berlian itu melebihi harga sebuah kota. Kalung ini dahulu menjadi alat pesolek Ratu Fatimah sampai bisa memikat hati Sultan Banten, kata Gamat lagi. Tetapi di tanganmu kelak, akan menjadi alat ampuh penggebuk kompeni Belanda. Semenjak tadi Sang Haji membungkam mulut, ia merasa diri menjadi bingung. Semakin dipikir semakin menjadi tak mengerti. Apakah maksud sebenarnya? Mendengar arah mereka berbicara agaknya bukan miliknya sendiri, katanya di dalam hati. Barang-barang ini belum tentu dapat diperoleh seseorang dalam jangka waktu 100-200 tahun. Biarpun dia seorang raja kalau tidak kejatuhan rejeki rasanya mustahil pula bisa memiliki. Ia menoleh kepada Qasim untuk memperoleh keterangan. Melihat Qasim teringatlah dia kepada utusan yang membawa nama Gusti Mat. Mau tak mau ia jadi berpikir keras. Saudara kecil, kata Qasim dengan mata berseri-seri. Barang-barang hantaran sudah engkau terima. Biarlah pertemuan ini kita habisi sampai di sini saja. Kami berempat yang justru merasa berhutang budi padamu belum dapat berbuat sesuatu. Nanti 10 hari lagi, aku akan datang menjemput engkau. Setelah berkata demikian ia membungkuk hormat kemudian berangkat mendahului. Teman-temannya mencontoh perbuatannya. Begitu pula 3 pendekar yang gerak-geriknya berkesan luar biasa itu. Mereka tak lupa minta diri terhadap Rukmini. Di halaman fajar hari benar-benar telah tiba. Trompet tangsi terdengar melengking menusuk udara. Dan sekali melesat mereka hilang dari penglihatan. 10 hari lagi, aku akan dijemput. Bukankah hari yang ditentukan di barat daya? Pikir Sang Haji dalam hati. Ia terkejut sewaktu mendengar ibunya berkata, Haji, sahabat-sahabatmu luar biasa gerak-geriknya. Mengingatkan aku kepada kedua gurumu. Semenjak kapan engkau bersahabat dengan mereka? Ibu sudah sehat kembali. Hayo ceritakan semua pengalamanmu selama engkau merantau 2 tahun. Ibu berjanji akan mendengarkan dengan cermat. Bagi Sang Haji ucapan ibunya terlalu banyak untuk fajar hari itu. Dan ia tahu, ibunya menaruh curiga kepada mereka. Diam-diam hatinya mengeluh. Selama hidupnya belum pernah ia terbohong. Apalagi terhadap ibunya. Tetapi mengingat ibunya baru sembuh dari kegoncangan hati, terpaksa berkata, 10 hari lagi mereka akan datang. Pada saat itu akan. Heran siapakah mereka? Setelah berkata demikian, bergegas ia ke serambi belakang. Buah Dewa Ratna dan kalung mutiara dimasukkan ke saku. Tetapi ia tak bisa menyembunyikan pedang Sokayana dari sandang ibunya. Mau ia mengarang keterangan, tiba-tiba Rukmini berkata di luar dugaan, sekalipun lapat-lapat, ku dengar tadi pembicaraan mereka. Engkau tidak hanya mendapat kepercayaan mereka, tetapi ku dengar nama rakyat daerah barat dibawa-bawanya pula.
Dah, simpanlah barang hantaran baik-baik. Hanya saja mulai sekarang engkau bakal sibuk. Hebat kata-kata itu. Meskipun terdengarnya sederhana tetapi mengandung peringatan luar biasa tajam. Sang Haji merasa diri seperti terpukul palu godam. Dengan berdiri tegak ia memandang ibunya. Pada sore hari, Willem Erbeveld datang berkunjung sehabis dinas. Terhadap Sang Haji Opsir itu menganggapnya sebagai jiwanya sendiri. Itu disebabkan karena ia merasa berhutang nyawa. Begitu melihatnya terus saja memeluknya. Kemudian berkata dengan terharu, 2 tahun aku tak menilik kepandaianmu. Kabarnya engkau sudah maju jauh. Syukurlah, hatiku ikut senang. Malahan tahun ini bakal mertuamu masuk ke pendidikan militer. Dengan demikian mempercepat dia menyerahkan gadisnya penuh-penuh kepadamu. Kau beruntung, adikku Sony benar-benar calon istrimu yang setia. Meskipun banyak opsir-opsir yang menjadi sainganmu dia tetap berkiblat kepadamu. Bukankah ia ikut menyertai ayahnya ke Jawa Tengah semata-mata bermaksud menyusul dirimu? Setiap kali ia teringat persoalan Sony, hatinya jadi pepat. Ia merasa diri seolah-olah menghadapi ancaman malapetaka. Itulah sebabnya begitu mendengar kakaknya membicarakan hal itu wajahnya berubah hebat. Untung, Willem Erbeveld tidak berprasangka jauh. Ia mengira adik angkatnya likat mendengar sendaunya sebagai lazimnya pemuda-pemuda masa-masa birahi. Memikir demikian, Willem Erbeveld segera mengalihkan pembicaraan, ia kini membicarakan hal-hal yang bersangkutan dengan dinas. Katanya, pada akhir-akhir ini, kerusuhan di dalam negeri meningkat. Juga di Eropa Barat. Napoleon Bonaparte menduduki hampir semua negeri tetangganya. Juga negeri Belanda tak terkecuali. Kurasa kita akan mengalami perubahan tata pemerintahan. Willem Erbeveld berbicara sampai malam, pukul 11 ia pulang dan Sang Haji terus menghempaskan diri di tempat tidur. Hatinya kian jadi pepat. Sebentar atau lama aku pasti menghadapi penyelesaian pertunangan. Ibu betapa mungkin dapat mengetahui perasaanku. Seumpama mengetahui, apakah bedanya? Kasihan Titisari. Dalam kegelisahannya tiba-tiba menyentuh kotak besi hadiah pendekar Inu Kertapati. Suatu pikiran menusuk benaknya. Dengan pedang tajam merajang lawan. Dengan pedang tumpul menggugurkan gunung, katanya. Apakah maksud itu? Pastilah ini bukan kata-kata kosong. Perlahan-lahan ia bangun dan mengendap menghampiri kamar ibunya. Ternyata ibunya belum tidur. Dia lagi menjarumi bakal baju. Ibu, aku hendak pergi berlatih, katanya. Waktu itu Gubernur Jenderal Da Indies dalam perjalanan menuju Indonesia untuk mengambil peralihan pemerintahan. Sudah sering Rukmini memberi restu Sang Haji pergi berlatih pada malam hari. Itulah terjadi tatkala Sang Haji menekuni pelajaran-pelajaran kedua gurunya. Hanya saja kali ini agak berkesan luar biasa. Sebagai seorang ibu memperoleh firasat bahwa anaknya tak tenang hati. Tetapi apa yang menyebabkan demikian, ia tak terang. Aji, katanya, kau belum lagi sebulan datang dari bepergian. Apakah engkau sudah cukup beristirahat? Terhadap ibunya, selamanya Sang Haji merasa dirinya kecil. Dengan membawa rasa kekanak-kanakan, ia menarik lengan ibunya, sambil berkata, Ibu aku mendapat sebilah pedang yang belum lagi kuperiksa. Lihat. Kotak besi pedang Sokayana kemudian ditaruhkan di atas meja. Penerangan di dekatnya. Sesudah kotak dibuka dan sejenak memandang ibunya, diangkatlah pedang itu. Tapi baru terangkat beberapa kaki, pedang itu terlepas dari tangannya dan jatuh bergelontangan di atas meja. Sang Haji terkesiap senjata itu berat luar biasa. Panjangnya hanya 2 kaki lebih, tetapi beratnya benar-benar melebihi semua pedang dari manapun juga. Tetapi sebenarnya meskipun pedang itu 100 kali lebih berat bagi Sang Haji bukan merupakan soal lagi. Tadi dia tidak bersiaga sewaktu mengangkatnya, sehingga terlepas dari tangan. Sekali lagi ia mengangkatnya sambil mengerahkan tenaga 1/10 bagian. Akibatnya mengagetkan ibunya. Tiba-tiba pedang itu mendengung kena getaran tenaga sakti. Aji, ini pedang sakti macam apa lagi? Rukmini pucat. Sang Haji memeriksa pedang Sokayana. Mata pedang itu tumpul dan ujungnya juga tumpul. Benar-benar mengherankan, pikirnya. Bagaimana pendekar Lukman Hakim dahulu menggunakannya selain berat tumpul pula. Ia memeriksanya lebih cermat lagi dan melihat huruf-huruf kecil yang terukir di atas dasar kotak besi.
pedang berat tiada tajam. Kepandaian tinggi nampak sederhana. Demikianlah bunyi huruf-huruf itu. Sekali lagi Sang Aji berdiri tercengang. Benar-benar ia tak dapat mengerti. Dalam dirinya kini mengalir ilmu sakti tiada bandingannya di dunia. Namun terhadap macam ilmu kepandaian, ia belum mempunyai pengertian luas. Kecuali warisan ilmu kedua gurunya. Wirapati dan Jaga Saradenta kemudian secara kebetulan memperoleh ilmu sakti dari pendekar sakti Gagak Seta dan Kiai Kasan Kesambi, tiada lagi mempelajari ilmu kepandaian lainnya. Karena itu, ia tak dapat menebak maksud guratan huruf-huruf itu. Semangat untuk mencoba menyelami sekaligus membakar dirinya. Aku sendiri belum jelas, katanya kepada ibunya. Karena itu besar hasratku untuk mengetahui. Dengan demikian aku tak menyia-nyiakan harapan yang memberikan hadiah ini. Sudah barang tentu Rukmini tak dapat mengerti kata-kata Sang Aji. Ia hanya minta penjelasan dari raut muka anaknya. Sebentar ia merenungi, kemudian berkata, baiklah. Sekiranya hatimu bisa terhibur, ibu merestui. Hanya saja baik-baik engkau membawa diri. Di tepi pantai Sang Aji menebas udara dengan perlahan-lahan. Ia mengerahkan tenaga 2 bagian. Kemudian 3 bagian. Dan setiap kali ia mengerahkan tenaga, bunyi dengung itu bertambah keras. Begitu ia menebas udara dengungnya naik 10 kali lipat. Ia heran bukan main. Segera ia bergerak dengan ilmu pedang Wirapati yang banyak kembangannya dan banyak pula tipu muslihatnya. Bagi dia yang sudah memiliki tenaga sakti tiada bandingnya, tidak menemui kesukaran yang berarti meskipun pedang Sokayana berat luar biasa. Namun untuk mengejar kelincahannya ia hampir memusatkan seluruh tenaga. Tak terasa keringatnya keluar bertetesan. Menggunakan pedang berat, memang nampak berwibawa pikirnya dalam hati. Tetapi jika terus-menerus begini, bukankah akan menguras habis tenaga sendiri? Memikir demikian ia segera hendak berhenti. Di luar dugaan, berbaring dengan maksud itu, ia merasakan suatu dorongan tenaga yang sangat besar memukul dirinya. Seperti ini, seorang anak membawa sebuah martil berputaran. Makin lama makin kencang, kemudian dia hendak berhenti dengan tiba-tiba. Maka martil yang beratnya sudah menjadi berlipat ganda oleh tenaga putaran, akan memukul balik apabila tiada imbangan tenaga berat. Demikian pula yang dialami Sang Aji. Tetapi untunglah, tenaga Sang Aji adalah tenaga mukjizat, ia bisa menguasai semua berat benda di dunia ini sekehendak hati. Maka begitu merasakan tenaga dorongan, cepat ia mengerahkan tenaga saktinya. Ia berhasil merenggut berhenti dengan mendadak. Tetapi tak urung tubuhnya bergoyangan juga. Hebat! Dahulu aku mampu menjebol batu pegunungan dan melontarkan jauh untuk kususun menjadi sebuah benteng batu. Mengapa aku kini terguncang oleh hanya sebilah pedang yang beratnya tak lebih dari 100 kati? Pikirnya heran. Masih saja ia belum sadar akan perbedaannya. Dahulu ia mengerahkan tenaga untuk menjebol dan melontarkan. Tapi kini ia mengerahkan tenaga sendiri berbareng dengan mengumpulkan tenaga putaran. Kemudian tenaga tersebut bukan untuk dilontarkan, tetapi justru memukul balik di atas tenaga sendiri yang sedang dikerahkan. Ini disebabkan karena ia berhenti berputar dengan mendadak. Keruan saja ia hampir tak tahan kena dorong suatu tenaga melebihi imbangan tenaga sendiri. Ia bukan Titisari yang dapat menangkap suatu persoalan dengan cepat. Namun dia pun bukan seorang pemuda yang tolol dalam arti sebenarnya. Begitu ia menghadapi suatu persoalan yang dianggapnya pelik, segera ia mengerahkan keuletan hatinya. Maka ia mengulangi dan mengulangi. Apabila masih saja terbentur pada persoalan itu, ia beralih kepada ilmu sakti Gagak Seta yang sederhana jurus-jurusnya. Tiba-tiba ia menemukan suatu kenyataan menggirangkan. Seperti diketahui ilmu sakti Kumayan Jati bersifat merangsang dan menyerang. Begitu tenaga saktinya dikerahkan dan diarahkan ke laut, pedang Sokayana tiba-tiba menjadi semacam alat bidik. Gelombang laut seketika terloncat ke udara seperti kena pukulan sebuah bukit batu. Dan makin ia melepaskan pukulan dengan bertubi-tubi hebatnya tak terkatakan lagi seakan-akan barisan jutaan tentara berkuda, pukulannya menggeledek menyambar garis gelombang laut yang datang melanda pantai, suaranya bergemuruh seperti gugurnya sebuah gunung. Setiap pukulan yang mendarat di permukaan laut, meledak dahsyat melebihi geledek dan melambungkan gelombang setinggi gunung. Tenaga sakti Sang Aji sudah pernah mengagumkan hati Adipati Surengpati, Gagak Seta, Kiai Kasan Kesambi dan Kebo Bangah.
Namun melihat akibat pukulan itu wajah Sangaji berubah pucat. Pikirnya, apakah ini yang dimaksudkan orang, bahwa dengan sebilah pedang tumpul menggugurkan gunung? Ia sibuk menimbang-nimbang. Tebasan pedang tidak menyentuh sasaran, namun sudah dapat menahan dan menyibakkan arus gelombang. Tahulah dia kini, apa sebab pedang Sokayana berdengung manakala ia mengerahkan tenaga sakti. Ternyata pedang itu merupakan saluran pembuangan tenaga sakti yang dahsyat luar biasa. Sebab setiap kali digerakkan dengan tenaga sakti, ia menghimpun tenaga sakti tersebut berbareng dengan tenaga gerakan. Dengan demikian tenaga lontarannya menjadi berlipat ganda. Bisa dibayangkan betapa pedang itu menjadi dahsyat di tangan Sangaji yang memiliki tenaga sakti jauh di atas 7 pendekar sakti. Semenjak itu, saban malam Sangaji berlatih. Ia masih tetap menggunakan jurus-jurus Kumayan Jati. Makin sederhana, makin dahsyat akibatnya. Seperti ia ketahui sendiri, ilmu sakti Kumayan Jati memiliki jurus-jurus sederhana. Sebaliknya apabila ia memainkan jurus-jurus ilmu pedang ajaran Wirapati, jauh bedanya. Meskipun kini tidak lagi berbalik memukul diri, tetapi tenaga himpunannya buyar. Ini disebabkan karena habis tertebar oleh jurus kembangan dan tipu muslihat yang berliku-liku. Mengertilah aku sekarang apa yang dimaksudkan dengan bunyi huruf kepandaian tinggi nampaknya sederhana, pikirnya dalam hati dengan girang. Memperoleh pikiran demikian, kini ia mencoba menyederhanakan gerakan jurus Kumayan Jati. Sudah barang tentu hal itu tidaklah gampang. Sebab samalah halnya dengan mencipta jurus-jurus itu sendiri. Dan dia bukanlah masuk golongan manusia demikian. Dengan mengeraskan hati, ia mencoba mengumpulkan semua jurus-jurus ilmu kepandaian dalam ingatannya. Mulai dari ajaran Jaga Saradenta, Wirapati, Gagak Seta dan Kiai Kasan Kesambi sampai pengalamannya melihat jurus pertarungan antara jago-jago tua. Kemudian ia mencoba mengubahnya. Namun masih saja ia gagal. Dasar aku tolol, betapa aku mencoba yang bukan-bukan, ia mengeluh dalam hati. Memikir demikian, ia tak mau berusaha lebih lanjut. Dasar hatinya sederhana dan sepi dari kerangsangan angan, ambisi, maka ia berpikir, aku sudah mewarisi ilmu sakti Bende Mataram. Meskipun baru sebagian, kalau saja bukan anugerah Tuhan, betapa mungkin demikian. Masakan kini memikir yang bukan-bukan seolah-olah tidak tahu terima kasih. Hatinya lantas menjadi puas. Memang guratan rahasia yang terdapat pada keris Tunggul Manik adalah ilmu sakti tertinggi di dunia, ia merupakan saluran tenaga hakiki manusia yang paling dahsyat. Kini secara tak terduga-duga ia memiliki pedang Sokayana pula, yang sesungguhnya mengandung magnet poros bumi yang tiada duanya di dunia. Keruan saja tenaga sakti leburan Kumayan Jati, Bayu Sejati, Getah Dewa Daru dan Madu Tunjung Biru yang tersalur lewat ilmu sakti keris Kiai Tunggul Manik dan kemudian terhimpun di pedang sakti Sokayana, merupakan bendungan tenaga yang luar biasa seumpama bisa menggoyahkan langit dan bumi. Tenaga pelontarannya dilipat gandakan beberapa kali dengan tenaga berat pergerakan pedang. Andai kata Sangaji seorang pemuda yang tidak memiliki ilmu kepandaian sejurus pun, pukulannya masih mampu meremukkan 3 ekor gajah sekaligus menjadi beberapa potong. Karena itu ucapan hatinya sudah mendekati kebenaran mutlak. Bersambung ke bab 121. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.